Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Julianto dari kelas 11 TM1. Di sini saya akan mengvlog sedikit tempat bersejarah, yaitu bekas pembangunan pabrik keramik yang sebagai cabang dari pabrik keramik yang ada di Pleret. Oke, di sini pertama ini ada puing-puing bangunannya. Maklum ya, udah tidak beroperasi sangat lama dan sudah sangat tua. Di sini ada kita sepil bagian-bagian yang ada di puing-puing pabrik. Ya, di sini dahulunya ini tempat pencetakan keramik dan di sebelah situ juga ada. Di sini letaknya ada 3 tempat pencetakan keramik. Yang pertama di sini, yang kedua di sana, dan yang ketiga di sana. Oke. Dan selanjutnya kita berada di tempat pencetakan tempat penyimpanan yang keramik yang sudah dicetak. Di sini ada 5 tempat. Pertama di ujung, 2, 3, dan ada pembatasnya di sini. Terus dan selanjutnya ini ada bekas kamar mandi. Pertama yang ini, terus yang kedua sebelah sini, ini yang ketiga, dan ini yang keempat, dan satu lagi ini yang kelima. Dan dahulunya ini tempat istirahat para pekerja, dan di sebelah sana dahulunya ada warung ya, seperti warung kecil-kecilan, namun banyaklah yang mengunjungi, yang jajan di situ. Nah, dan dahulunya ini adalah tempat penyimpanan keramik yang sudah dibakar. Di sini tempatnya disimpan dengan secara rata dan rapi. Next kita akan ke tempat membakar keramiknya. Dan ini yang terakhir ada menara yang menjulang tinggi ya. Ini adalah tempat untuk membakar keramik yang sudah dicetak tadi. Dan ada lubang di bawahnya, mungkin sudah tertutup tanah karena emang sudah lama banget. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mewawancarai salah satu penduduk yang sudah lama tinggal di daerah sini ya. Oke, sekarang di sini kita sudah bertemu dengan tokoh pengrajin gerabah dari pabrik keramik. Dan sini kita akan langsung mewawancarai salah satu dengan Abah siapa? Abah Haji Musobari. Nah, mau nanya, Apa saja sejarah yang sudah terjadi di pabrik keramik ini? Oh, sejarahnya, permulaannya gitu ya. Ya. Apakah ini permulaan mulai produk atau gimana? Mulai dari berdirinya. Berdirinya ya. Mulai berdiri ya. Ya, kalau berdirinya di sini pada tahun 1957 itu berupa bukan barang keramik ya dulunya mah, itu barang-barang gerabah seperti gentong, tower dan lain sebagainya gitu ya. Nah setelah kelamaan tahun 3 tahun lagi berkembang gitu ya, diadakan diklat yang luar biasa ya, diklat ya, dan keluar diklatnya itu ya diisu menghasilkan produk-produk yang baru seperti keramik ya. Nah jadilah di Sadang ini dijadikan produk keramik ya dulunya mah gitu ya, barang-barang ya seperti gerabah gitu ya, seperti gentong, cowek dan selain dan sebagainya gitu. Nah setelah itu tahun 1985 jelas ya, pada waktu itu diadakan ya diklat, diadakan ya sebagai diklat ya dari penyuluhan dari perindustrian, yaitu diadakan barang-barang yang baru seperti keramik
guci dan pot dan sebagainya gitu ya. Itu pada tahun keramik itu pada tahun 1985-an gitu ya sampai sekarang. Nah pas gitu sekarang ini ya memang barang-barang yang dulu seperti gerabah itu tidak ditinggalkan, masih ada satu persatu diantaranya pengrajin-pengrajin masih produk ya gitu. Nah gitulah kita kira yang berdirinya gerabah sampai keramik ya sampai sekarang dari tahun permulaan dari tahun 1957-an tadi ya gerabah diganti sama keramik 1985-an. Terus apalagi Terus kenapa pabrik gerabah atau keramik di sini berhenti beroperasi dan kapan? Nah itu pada beroperasi ya. Ya memang lambat laun pada waktu tahun permulaan itu tahun produk keramik gitu ya sampai tahun 1990 ya itu masih lanjut berjalan bagus luar biasa, malahan sampai ke luar negeri ekspor dan sebagainya gitu ya. Nah setelah itu pada tahun-tahun kesini tahun 2000-an yaitu keramik di sini agak ngendap gitulah, ada ngendap soalnya nggak ada ekspor gitu ya di sini. Nah setelah tahun 2000-an gitu ya kalau barang-barang gerabah itu masih berjalan, tapi sekarang ya itulah kendalanya satu moneter keduanya ya memang pedagang-pedagangnya juga udah langka lah ya paling ada dua gitu diantaranya yang masih, malahan pengrajinnya yang juga dulunya masih ini sudah masing-masing berhenti apa karena ketuaan semuanya. Dan juga untuk penerusnya di sini memang anak-anak sekarang ini kan selalu mengejar di perusahaan pabrik-pabrik ya yang lain. Jadi penerus di sini nggak ada penerusnya selain yang toko yang masih ada di sini, diantaranya masih ada pengrajin yang masih aktif, diantaranya ada tiga di sini ya di kampung di sini Gang Keramik Sadang ini, kecuali di Pleret masih berjalan ya banyak. Nah setelah memang bergulirnya waktu itu ya kurang daripada pemasaran dan utama kalau gerabah atau keramik itu harus ada yang luas pemasarannya, berhubung ekspor juga udah nggak ada di sini ya paling dijual perorangan tiap orang-orang pengrajin gitu. Nah untuk selanjutnya masih sekarang juga masih alhamdulillah ada yang 3 orang masih berjalan, masih lancar juga barang gentong sama keramik sama coek lah itu ya, cobek gitulah. Kalau keramik mah di sini sudah nggak ada lagi yang produk gitu ya. Itu karena apa? Karena barang keramik itu memang harus ada ya pemasaran yang luas atau ke luar negeri, atau yang memang kalau di dalam negeri ya berhubung ya memang gundala-gundalanya itu dalam pemasaran kurang pas lah itu dalam harga itu. Nah gitu. Terus apa lagi? Udah cukup lah. Ya, udah cukup segitu aja ya. Makasih ya. Terima kasih sama-sama. Yuk, maaf mengganggu. Sekian sedikit vlog dari saya dan spilan bekas pabrik keramik. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan membosankan karena banyak pepohonan yang sudah sangat menjulang tinggi, dan karena memang sudah lama banget nggak terurus dan cuma tersisa kayak gini doang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sorry, anda barasan, aku bisa pergi